Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka menunaikan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau, hadirin yang dimuliakan Allah, pernah berwasiat. Pertama wasiat beliau, ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Dan salah satu bentuk takwa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah birrul walidain, atau berbakti kepada kedua orang tua. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah duduk-duduk dengan para sahabat. Lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, "Ala ukhbirukum bi akbaril kabair?" Maukah kalian kuceritakan, kusampaikan, kukisahkan kepada kalian dosa paling besar di antara dosa-dosa yang ada. Dosa paling besar di antara dosa-dosa besar. Maka ketika itu para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah," iya ya Rasulullah, kami ingin mendengar dosa paling besar di antara dosa-dosa besar. Maka kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah al-isyraku billah, mempersekutukan Allah. Durhaka kepada Allah dengan cara mempersekutukan Allah. Dengan cara bukannya beribadah kepada Allah, justru beribadah kepada selain Allah. Yang kedua adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Bukannya berbakti kepada kedua orang tua dengan cara berbuat baik, tapi durhaka. Maka yang demikian adalah dosa terbesar setelah durhaka kepada Allah. Maka hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, para ayah sekalian, durhaka kepada Allah, iya, itu dosa besar. Tetapi durhaka kepada kedua orang tua itu juga dosa besar. Maka jangan heran ketika Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang di dalam Al-Qur'an memerintahkan kita untuk berbakti kepada Allah, pasti juga diperintahkan berbakti kepada kedua orang tua. Atau ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita bersyukur kepada Allah, Allah juga memerintahkan agar kita bersyukur kepada kedua orang tua. Anishkurli wa liwalidayka wa ilayyal masir. Bersyukurlah kalian, kata Allah, kepadaku, dan bersyukur pula kalian kepada kedua orang tua kalian. Ingat, kepadakulah kalian nanti akan dibangkitkan. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika mentafsirkan ayat ini adanya dalam surat Luqman. Anishkur li waliwalidayka ilayyal masir, bersyukurlah kepadaku, kepada Allah maksudnya, itu jelas sekali. Karena Allah lah yang telah menciptakan kita, yang telah mengadakan kita, bahkan dialah yang telah memberikan kita nikmat. Jadi bersyukur kepada Allah, kata Imam Ibnu Katsir, itu wajar.
Karena Allah yang menciptakan kita, memberi kita nikmat. Dan bersyukur kepada kedua orang tua, kata Imam Ibnu Katsir, itu juga wajar. Kenapa? Melalui kedua orang tua lah kita hadir di muka bumi ini. Bahkan hari ini hadirin yang dimuliakan Allah, kita bisa mendapatkan berbagai macam tanda kutip nikmat. Sekarang sudah misalnya ada yang S1, kerjaannya bagus. Itu karena orang tua kita bersusah payah memperjuangkan masa depan kita. Yang boleh saja hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita mengusik malamnya, mengusik waktu istirahatnya, sambil tersenyum dia tidak marah, malah kemudian berupaya menghibur kita agar kita tidak nangis atau agar kita tidak teriak karena perasaan tidak nyaman, kencing, popoknya basah. Orang tua itu mampu berkorban sebesar itu sampai kemudian kita hari ini seperti ini, itu adalah berkat perjuangan orang tua. Maka jangan heran ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qul lahum qawlan karima, dan berkatalah kepada kedua orang tuamu itu dengan perkataan yang baik saja. Wajar hadirin yang dimuliakan Allah. Wajar kita bersyukur kepada Allah, wajar kita bersyukur kepada kedua orang tua. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada kedua orang tua dengan cara berbuat baik kepada kedua orang tua, ini pahala yang luar biasa. Dan ini yang dilakukan oleh para nabi. Tidak satupun di antara para nabi yang diceritakan di dalam Al-Quran itu kecuali dia muasyarahnya, cara dia berinteraksi, bergaul dengan kedua orang tua itu dengan cara yang baik. Wa inkana, walaupun misalnya Ibrahim alaihissalam, ayahnya itu hidup dan mati di atas kesyirikan, tapi Ibrahim alaihissalam tetap Allah Subhanahu wa taala ceritakan dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Sampai kemudian Ibrahim ketika melihat ayahnya mati di atas kekafiran, mati di atas tidak beragamakan dengan agama Islam, Ibrahim memohonkan ampun kepada Allah, lalu kemudian ditegur oleh Allah, illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfirannaka, kecuali perkataan Ibrahim, seluruh yang diajarkan Ibrahim itu benar, kecuali perkataan Ibrahim yang ketika Ibrahim mendoakan kebaikan buat ayahnya yang mati di atas kekafiran. Itu enggak benar kata Allah. Maksud Allah Subhanahu wa taala menceritakan itu karena Allah ingin menceritakan betapa Ibrahim itu berbaktinya kepada ayahnya, sekalipun ayahnya itu tidak beriman kepada Allah, sekalipun ayahnya itu tanda kutip memusuhi ajaran Ibrahim, tapi Ibrahim tetap berbakti kepada ayahnya. Sehingga ketika ayahnya mati, Ibrahim ngotot mendoakan kebaikan kepada ayahnya, padahal ayahnya mati di atas kekafiran. Lalu kemudian Allah mengatakan, ini perkataan Ibrahim nggak benar, sekalipun maksud Ibrahim baik. Atau para nabi lainnya hadirin yang dimuliakan Allah, mereka berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan sebaliknya hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat kisah-kisah para nabi yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran ataupun yang disampaikan oleh Nabi SAW, para nabi itu hadirin yang dimuliakan Allah, mereka sebagai seorang ayah berupaya mengajak anaknya ke dalam Islam. Kisah yang paling fenomenal diantaranya adalah kisahnya Ibrahim sendiri. Bagaimana dia berupaya agar anaknya itu besar, tumbuh, dan mati di atas iman. Ibrahim hadirin yang dimuliakan Allah, sejak dari awal anak itu diajak beribadah kepada Allah. Sejak dari awal anak itu dibawa kepada proyek-proyek kebaikan. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengisahkan proses pembangunan Ka'bah itu, Ibrahim membangun Ka'bah dengan membawa serta anaknya Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'idha wal Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim wa Ismail, dan begitu juga Ismail, yarfa'ul qawa'id, keduanya itu membangun dasar-dasar dari Ka'bah, pondasi Ka'bah. Itu sengaja Allah ceritakan karena Allah ingin menceritakan bahwa Ibrahim itu sangat intens dalam mendidik anaknya. Atau kemudian ketika cucunya Yakub bin Ishak bin Ibrahim
Yakub itu diceritakan juga oleh Allah berulang-ulang. Ketika Yakub mau wafat, kata Allah, am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal maut. Apakah kalian melihat bagaimana Yakub itu mau menghadapi kematian? Apa yang dia pesankan kepada anaknya? Ma ta'buduna ba'di, yang kalian sembah nanti sepeninggalan ayah atau setelah ayah meninggal siapa nak? Ketika mereka mengatakan yang kami sembah adalah Tuhanmu Allah, Tuhannya Ishak, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ibrahim, maka kemudian Yakub merasa tenang. Karena Yakub alaihissalam berupaya sekeras mungkin agar anaknya itu terdidik di atas iman. Jadi dari kisah-kisah ini, hadirin yang dimuliakan Allah, ada timbal balik yang luar biasa. Pertama, anak itu harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan sebaliknya, seorang ayah itu harus bantu anaknya menuju jalan Allah atau menuju surganya Allah. Karena begini hadirin yang dimuliakan Allah, kita sebagai seorang ayah, wahai para ayah sekalian, adalah pihak yang paling bertanggung jawab untuk menggiring anak-anak kita ke jalan Allah, khususnya menggiring anak-anak kita ke jalan surga. Makanya hadirin, wahai para ayah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang menceritakan bagaimana seorang anak itu harus berbakti kepada kedua orang tuanya dan bagaimana ayah itu harus mendidik anak-anaknya agar berbakti. Misalnya hadirin yang dimuliakan Allah, ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan ingatlah, qad rabbuka, Allah Tuhanmu telah memerintahkan agar kalian jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Artinya kalian kalau beribadah, beribadahlah kepada Allah, berbaktilah kepada Allah, tauhidkan Allah. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Lalu kemudian dalam ayat ini yang justru dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala, diperjelas, dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua. Yaitu imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma, khususnya ketika kedua orang tua sudah dalam kondisi lansia, lanjut usia, fala taqul lahumā uff, jangan sampai kalian mengatakan uff, jangan sampai kalian mengatakan perkataan kasar. Tidak mesti apapun perkataan kasar jika ditujukan kepada orang tua, kepada ayah, kepada bundanya, maka itu adalah uff awid ta'fif, dan itu hukumnya haram serta dosa besar. Atau bahkan kita katakan dosa yang mampu menyeret seorang anak dilempar ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau seorang anak itu meninggikan suaranya di hadapan kedua orang tuanya, membentak orang tuanya, maka ini adalah kedurhakaan yang mampu membuat seorang anak dilempar ke neraka Allah. Na'udzubillah min dzalika. Wala tanharhuma, jangan berlaku kasar kepada kedua orang tua. Misalnya berlaku kasar, piring dipecahkan, barang-barang dilempar, atau bahkan orang tuanya diancam dengan golok. Itu adalah kedurhakaan, dosa besar, dan mampu menyebabkan seorang anak kehilangan kesempatan masuk surga, dilempar ke neraka Allah. Wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā, yang boleh dilakukan seorang anak itu adalah berkata baik saja. Atau kalau kata Nabi dalam hadis yang lain, kalau nggak bisa berkata baik, diam. Makana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang pingin masuk surga, kalau dia nggak bisa berkata baik, diam. Kalau ketika bertemu, berkomunikasi, bercakap-cakap dengan kedua orang tua, kemudian suara meninggi, tidak ditemukan solusi dari pembicaraan, kalau kita tidak bisa mengatakan perkataan yang tidak baik, artinya kalau kita tidak bisa mengatakan sesuatu yang membuat mereka bisa tenang, justru nanti akan memperkeruh masalah, maka lebih baik kita tinggalkan, kita diam, pergi. Daripada kemudian nanti kedua orang tua kita atau salah satu dari kedua orang tua kita tergores hatinya, terluka hatinya, lalu kemudian wafat dengan membawa luka yang menganga itu. Wa na'udzubillah.
Maka dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, yang ingin khatib sampaikan adalah bagaimana seorang anak itu harus berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya tadi ya, orang tua biologis. Walaupun hadirin yang dimuliakan Allah, ayat-ayat dan hadis-hadis ini dan hadis-hadis yang lain itu tidak berhenti sampai di situ. Artinya orang tua itu tidak hanya terbatas orang tua biologis, orang tua yang melahirkan kita, membesarkan kita dan mengantarkan kita kepada titik ini. Ada juga orang tua ideologis, orang tua kita yang telah mengajarkan kita membaca, yang telah mendidik kita di sekolah, di pesantren, di kampus. Mereka sejatinya adalah orang tua kita, tapi orang tua ideologis. Dalam artian bukan mereka yang melahirkan kita, bukan mereka yang memberikan kita nafkah, tapi manfaat ilmu yang kita dapatkan hari ini adalah berkat perantara mereka. Mereka lah yang disebut dengan perantara ilmu. Dan kepada mereka juga seharusnya kita beradab. Wa na'udzubillah, kalau hari ini hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat ada seorang anak misalnya melecehkan guru, gurunya diangkat, bajunya, kerahnya dipegang. Wa na'udzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah lah yang telah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan khususnya orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat lebih tinggi kedudukannya. Jangan kita yang justru menjatuhkan dan merendahkan derajat orang-orang yang telah Allah angkat derajatnya, yaitu para guru, para asatidz, ustadz kita, para kiai, orang-orang yang telah mendidik kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala atau memberikan manfaat ilmu. Jasa mereka tidak bisa digantikan hanya dengan beberapa rupiah. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah mengatakan bahwa innallaha wa malaikatahu, Allah dan para malaikatnya, dan begitu juga man fis samawati wal ard, begitu juga seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, la yusalluna, mereka semua mendoakan ala muallimin nas, mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Semua makhluk Allah, bahkan para malaikatnya, mendoakan kebaikan kepada para guru, khususnya ketika mereka memberikan manfaat ilmu atau ketika mereka mengajarkan ilmu. Nah, dengan kondisi, dengan kedudukan mereka yang demikian, hadirin yang dimuliakan Allah, tidak pantas satu orang murid pun merendahkan dan melecehkan derajat guru yang telah Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Allah Subhanahu wa taala telah tinggikan kedudukannya. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah, umat ini tidak akan bisa jaya sampai umat ini bisa menghargai jasa para ulama, para ilmuwan yang telah mengantarkan umat ini kepada titik pencerahan atau ilmu pengetahuan. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, dahulu Nabi SAW sangat menghargai ilmu. Bahkan kalau hadirin tahu, ada kisah yang dikisahkan di dalam Al-Quran berulang-ulang, yaitu kisah iblis. Iblis itu nggak mau sujud ke Adam, padahal Adam itu adalah gurunya, ya kan? Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat tentang nama-nama benda yang ada di muka bumi, apa kata para malaikat? Dan salah satu di antara mereka adalah iblis. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, maha suci Engkau ya Allah. Kami tidak memiliki ilmu kecuali yang Engkau ajarkan saja ya Allah. Lalu kemudian Allah memerintahkan kepada Adam untuk mengajarkan para malaikat ilmu, nama-nama benda yang ada di muka bumi, dan salah satu di antara mereka adalah iblis. Wa 'allama al-adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikat. Sampai firman Allah, ya Adam ambihum bi asma'ihim, ya Adam ajarkan nama-nama benda itu kepada mereka. Akhirnya seluruh malaikat mendapatkan manfaat ilmu. Dan untuk menghargai hal yang demikian, untuk menghargai jasa Adam alaihissalam yang telah mengajarkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan, usjudu li Adam, sujud kalian semua kepada Adam. Sujud ta'zim, sujud penghargaan dan penghormatan, karena Adam adalah guru yang telah mengajarkan ilmu. Maka seluruhnya sujud kecuali
iblis. Fasajadu illa iblis. Aba wastakbara. Dia adalah murid yang sombong. Dia menolak untuk sujud kepada Adam dan kemudian merasa lebih tinggi derajatnya dibandingkan Adam. Wa na'udzubillah min dzalika. Maka hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kalau ada hari ini orang yang tidak menghargai guru, tidak menghargai ustadz-ustadznya, kiai-kiainya, tidak merendahkan diri dan berterima kasih, maka sejatinya dia telah mewarisi karakter buruk iblis, yaitu sombong dengan ahlu ilmi. Padahal para ilmuwan itu, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita, orang yang Allah telah pilih angkat derajatnya. Enggak semua orang lulusan pesantren bisa jadi ustadz. Enggak semua orang lulusan pesantren bisa jadi kiai. Pengalaman saya dari 2006 ngajar di pesantren, enggak semua murid saya jadi benar. Enggak semua murid saya yang pintar-pintar itu kemudian bisa jadi ustadz. Bahkan ada yang bodoh, tapi Allah takdirkan dia jadi ustadz. Karena yang demikian itu memang termasuk fadlullah yu'tihi may yasha. Keutamaan yang Allah berikan, dan Allah berikan kepada yang Dia kehendaki saja. Belum tentu lulusan pesantren jadi ustaz. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, dalam khutbah yang terbatas ini saya berwasiat pertama bagi para ayah, bantu anak kita untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Doakan kebaikan untuk mereka, rangkul mereka, peluk mereka, nasihatkan mereka nasihat-nasihat yang baik. Ajak mereka ke masjid, ajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada para anakku yang dimuliakan Allah, para santri atau para murid sekalian, berbaktilah kalian kepada ayah kalian, kepada ibu kalian, dan kepada guru-guru kalian. Niscaya langkah kalian akan menjadi lebih jelas, terang, dan barokah. Ini saja, barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam khutbah kedua ini usikum wa iyaya bitaqwallah. Saya wasiatkan diri pribadi saya ini yang lemah ini dan Anda sekalian jamaah Jumat yang dimuliakan Allah agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Dan di antara bentuk takwa kepada Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua dan berbakti kepada guru-guru kita. Dan di antara bentuk berbakti kepada kedua orang tua adalah berkata baik, selalu berkata baik kepadanya dan berbuat baik kepadanya. Dan bentuk berbakti kita kepada guru-guru kita adalah menghormati kedudukannya. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat dalam kitab-kitab adab, para ulama kita telah menuliskan banyak kitab tentang adab dalam menuntut ilmu. Nah, nanti dari situ kita akan mendapati bagaimana para ulama menjelaskan adab kepada guru, adab di syekhi. Di antara adab kepada syekh itu, hadirin yang dimuliakan Allah, adalah tidak boleh membentaknya misalnya, tidak boleh menyakitinya. Karena sejatinya para guru-guru kita itu, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita adalah wali-wali Allah yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, man ada li waliyan faqad adantuhu biharbin. Yang orang-orang yang memusuhi para waliku, maka akan aku umumkan peperangan kepada mereka. Artinya hadirin yang dimuliakan Allah, yang menyakiti hati para asatid, orang-orang yang telah memberikan kepada kita manfaat ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala langsunglah yang akan menyatakan peperangan kepada mereka. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesempatan bisa berbakti kepada kedua orang tua kita dan kepada guru-guru kita. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Mudah-mudahan doa kita dikabulkan pada siang kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu innaka antal ghafurur rahim. Rabbana inna nas'aluka salamatan fid din ya Allah. Inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dahu wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dahu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana irfa' rayatal muslimina fi biladika fi biladil anbiya'i wal mursalin baitika baitil maqdis ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana hunaka ya Allah wa ahzimil ahzabal musyrikin wa azil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'aka ya Allah wansurna alaihim ya Allah wahzulhum ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin ya Allah. Rabbana rzuq bi auladina waj'alhum salihin ya Allah waj'alhum qurrata a'yunina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.